Ada satu cara berpikir yang sering dianggap bijak, bahkan terdengar seperti kebajikan. Orang-orang yang melakukannya merasa sedang bersikap rendah hati, realistis, atau bahkan bertanggung jawab. Tapi tanpa disadari, cara berpikir ini justru menciptakan celah halus di dalam diri yang membuat uang sulit untuk tinggal lama. Bukan karena kurang usaha, bukan karena rezeki tidak datang, tapi karena ada sesuatu di dalam pikiran yang secara diam-diam menolak uang untuk benar-benar menetap. Ini bukan soal dosa, bukan juga soal karma atau energi negatif. Ini tentang pola pikir yang sangat halus, seringkali tidak terlihat, bahkan oleh diri sendiri. Dan yang paling berbahaya adalah pola ini sering dibungkus dengan niat baik. Orang yang menjalankannya tidak merasa sedang melakukan kesalahan. Justru sebaliknya, mereka merasa sedang melakukan hal yang benar. Pola itu adalah terus-menerus mempersiapkan diri untuk kehilangan. Bukan dalam bentuk ketakutan yang dramatis. Bukan pula kecemasan yang terlihat jelas. Tapi dalam bentuk kehati-hatian berlebihan yang diberi label sebagai bersiap-siap. Dalam bentuk kebiasaan untuk selalu membayangkan skenario buruk, lalu menyebutnya sebagai berpikir realistis. Dalam bentuk sikap yang terus mengingatkan diri bahwa rezeki itu tidak pasti, uang bisa hilang kapan saja, jangan terlalu senang dulu, atau jangan terlalu percaya. Di permukaan, ini terdengar masuk akal, bahkan terdengar dewasa. Tapi yang terjadi di dalam pikiran jauh lebih rumit dari itu. Karena setiap kali seseorang mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu percaya pada kestabilan, secara tidak langsung dia sedang melatih pikirannya untuk tidak merasa aman dengan kehadiran uang. Dan ketika pikiran tidak merasa aman, tubuh bereaksi. Keputusan menjadi terburu-buru. Uang yang masuk langsung dialokasikan dengan panik. Tidak ada ruang untuk bernafas. Tidak ada ruang untuk merasakan bahwa uang itu boleh tinggal sebentar. Ini sangat umum terjadi. Bahkan pada orang-orang yang secara materi sudah cukup. Karena masalahnya bukan pada jumlah uang yang dimiliki, tapi pada cara pikiran memperlakukan kehadiran uang itu sendiri. Jika pikiran terus-menerus dalam mode persiapan untuk kehilangan, maka tidak peduli berapa banyak uang yang masuk, dia akan selalu merasa seperti tamu yang tidak diundang. Dan ini bukan soal menolak kenyataan, bukan soal mengabaikan risiko, tapi soal membedakan antara kehati-hatian yang sehat dengan kecemasan yang menyamar sebagai kewaspadaan. Kehati-hatian yang sehat itu tenang. Dia tidak membuat keputusan dari tempat yang panik. Sementara kecemasan yang menyamar selalu membuat orang merasa seperti harus cepat-cepat bertindak sebelum semuanya hilang. Banyak orang yang secara finansial stabil, tapi secara emosional tegang. Mereka punya tabungan, tapi tidak pernah merasa cukup. Mereka punya penghasilan tetap, tapi selalu merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Bukan karena situasi mereka benar-benar rapuh, tapi karena pikiran mereka dilatih untuk tidak pernah merasa aman. Dan pikiran yang tidak pernah merasa aman tidak bisa membuat keputusan yang jernih. Ketika seseorang terus-menerus mempersiapkan diri untuk kehilangan, yang terjadi bukan hanya kecemasan internal. Yang terjadi adalah pola pengambilan keputusan yang tidak stabil. Uang yang masuk langsung dikeluarkan, bukan karena butuh, tapi karena ada dorongan bawah sadar untuk mengamankan sebelum terlambat. Atau sebaliknya, uang ditahan terlalu ketat hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Karena ada ketakutan bahwa setiap pengeluaran adalah awal dari keruntuhan. Kedua pola ini sama-sama berasal dari satu akar yang sama. Pikiran yang tidak merasa berhak untuk merasa aman dengan kehadiran uang. Dan yang paling sulit dari semua ini adalah pola ini sangat jarang disadari. Karena dia muncul dalam bentuk yang terlihat bijak, dalam bentuk yang terdengar seperti nasihat orang tua, dalam bentuk yang sering dipuji sebagai tidak lupa diri.
Tapi di balik semua itu, ada ketegangan yang tidak pernah hilang. Ada kelelahan mental yang tidak pernah berhenti. Dan ada uang yang terus datang, tapi tidak pernah benar-benar tinggal. Yang membuat pola ini semakin dalam adalah karena dia tidak berdiri sendiri. Dia seringkali terhubung dengan cerita masa lalu yang belum selesai, dengan ingatan tentang kehilangan yang pernah terjadi, dengan momen-momen di mana uang datang lalu pergi dengan cepat dan meninggalkan kesan bahwa memang begitulah seharusnya. Pikiran manusia sangat pandai mencari pola, dan ketika dia menemukan pola kehilangan beberapa kali, dia mulai menganggap itu sebagai kenyataan permanen. Tapi yang sebenarnya terjadi bukanlah kenyataan permanen. Yang terjadi adalah pikiran yang mulai mempersiapkan diri untuk mengulang pola yang sama. Karena itulah yang dia kenal, itulah yang familiar. Dan dalam dunia internal, yang familiar selalu terasa lebih aman daripada yang baru. Bahkan jika yang familiar itu menyakitkan. Seseorang yang pernah mengalami kehilangan finansial secara tiba-tiba, misalnya, tidak akan lupa. Bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan setelah situasinya sudah jauh lebih baik, ada bagian kecil di dalam pikirannya yang terus menunggu momen itu terulang. Tidak dalam bentuk pikiran yang jelas, tapi dalam bentuk ketegangan kecil setiap kali melihat saldo rekening. Dalam bentuk keraguan kecil setiap kali membuat keputusan finansial. Dalam bentuk kecenderungan untuk selalu menyiapkan rencana cadangan, bahkan ketika rencana utama sudah berjalan baik. Dan ini bukan berarti rencana cadangan itu salah. Tapi ketika rencana cadangan dibuat dari tempat yang cemas, bukan dari tempat yang tenang, maka dia bukan lagi persiapan. Dia menjadi pengulangan luka lama. Pikiran yang terus-menerus mempersiapkan diri untuk kehilangan juga mempengaruhi cara seseorang memperlakukan uang yang sedang ada. Tidak ada apresiasi, tidak ada rasa syukur yang dalam. Yang ada adalah perhitungan cepat. Berapa lama ini bisa bertahan? Apa yang harus dilakukan jika ini hilang? Bagaimana kalau besok tidak ada lagi? Dan pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun terdengar rasional, sebenarnya sedang menggerogoti fondasi ketenangan internal. Karena ketenangan bukan soal tidak punya masalah. Ketenangan adalah soal merasa cukup stabil untuk menghadapi masalah tanpa panik. Dan seseorang yang pikirannya terus-menerus dalam mode darurat tidak akan pernah merasakan ketenangan itu, bahkan ketika situasinya sedang baik-baik saja. Lebih jauh lagi, pola ini juga mempengaruhi hubungan seseorang dengan kesempatan. Karena kesempatan seringkali datang dalam bentuk yang membutuhkan sedikit kepercayaan, membutuhkan sedikit keberanian untuk melangkah tanpa jaminan penuh. Dan seseorang yang pikirannya dilatih untuk tidak pernah merasa aman, akan selalu melihat kesempatan sebagai risiko terlebih dahulu, baru setelah itu sebagai peluang. Ini bukan soal menjadi gegabah. Ini soal membedakan antara kehati-hatian yang membuka pintu dengan kecemasan yang menutup pintu, sebelum sempat melihat apa yang ada di baliknya. Banyak orang melewatkan kesempatan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena pikiran mereka sudah memutuskan bahwa lebih aman untuk tidak mencoba daripada mencoba lalu kehilangan. Dan keputusan itu, meskipun terasa seperti perlindungan, sebenarnya adalah bentuk lain dari kehilangan. Kehilangan yang lebih halus, kehilangan yang tidak terlihat, tapi tetap nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, pola ini muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Seseorang mendapat bonus, tapi langsung memikirkan tagihan yang belum datang. Seseorang mendapat proyek baru, tapi langsung khawatir apakah ini akan bertahan. Seseorang melihat saldo rekening naik, tapi tidak merasakan kegembiraan, karena pikirannya sudah sibuk menghitung kapan ini akan turun lagi. Dan semua itu terjadi dalam hitungan detik. Tidak ada drama, tidak ada suara keras, hanya pergantian cepat dari momen positif ke mode persiapan negatif. Dan karena itu terjadi begitu cepat, orang sering tidak menyadari bahwa mereka baru saja melewatkan kesempatan untuk benar-benar merasakan kehadiran rezeki. Jika kamu merasa ini familiar,
kamu tidak sendirian. Jika kamu merasa pernah melakukan ini tanpa sadar, itu wajar. Karena ini bukan soal salah atau benar. Ini soal pola yang terbentuk dari pengalaman, lalu terus berjalan otomatis tanpa pernah diperiksa ulang. Ini juga bukan berarti kamu harus langsung berubah drastis atau memaksakan diri untuk merasa tenang. Tapi menyadari bahwa pola ini ada adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena apa yang tidak disadari tidak bisa diubah. Dan apa yang sudah disadari perlahan bisa dipilih kembali dengan cara yang berbeda. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah pola ini ada, tapi bagaimana cara pikiran bisa belajar untuk tidak lagi hidup dalam persiapan kehilangan. Dan jawabannya bukan dengan memaksa diri untuk berpikir positif, bukan dengan mengabaikan kenyataan, bukan juga dengan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja ketika memang ada hal yang perlu diperhatikan. Jawabannya dimulai dengan satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat sulit dilakukan: membiarkan uang hadir tanpa langsung bereaksi. Ini terdengar mudah, tapi bagi pikiran yang sudah terbiasa dengan kecemasan, ini adalah latihan yang membutuhkan kesadaran penuh. Karena reaksi otomatis ketika uang datang adalah langsung memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya, langsung menghitung, langsung membagi, langsung mengalokasikan. Dan semua itu terjadi sebelum ada momen untuk sekadar merasakan bahwa uang itu ada. Jadi langkah pertama adalah menciptakan jeda. Jeda kecil antara momen uang datang dan momen pikiran mulai bereaksi. Tidak perlu lama. Bahkan hanya beberapa detik sudah cukup. Tapi dalam jeda itu, yang dilakukan bukan menghitung atau merencanakan. Yang dilakukan adalah merasakan. Merasakan bahwa ada sesuatu yang datang, bahwa ada aliran yang sedang bergerak, dan bahwa untuk saat ini, uang itu boleh ada tanpa harus langsung diberi tugas. Ini bukan soal mengabaikan tanggung jawab. Ini soal memberi ruang bagi pikiran untuk tidak langsung masuk ke mode darurat setiap kali ada pergerakan finansial. Karena ketika pikiran terus-menerus dalam mode darurat, dia tidak bisa membedakan antara situasi yang benar-benar membutuhkan tindakan cepat dengan situasi yang sebenarnya bisa dihadapi dengan tenang. Langkah kedua adalah mulai memperhatikan bahasa internal. Kata-kata yang digunakan di dalam pikiran ketika berbicara tentang uang. Apakah itu kata-kata yang penuh kecemasan? Apakah itu kata-kata yang selalu diawali dengan bagaimana kalau? Apakah itu kata-kata yang selalu mengingatkan tentang kemungkinan terburuk? Bahasa internal ini sangat kuat, karena dia bukan hanya cerminan dari apa yang dirasakan, tapi juga pembentuk dari apa yang akan dirasakan selanjutnya. Jika seseorang terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa uang tidak akan bertahan lama, maka pikirannya akan mencari cara untuk membuktikan keyakinan itu. Bukan dengan sengaja, tapi karena itulah yang dia yakini sebagai kebenaran. Dan mengubah bahasa internal bukan berarti mengganti semua kalimat negatif dengan kalimat positif. Bukan soal afirmasi yang dipaksakan, tapi soal menyadari kapan bahasa itu muncul, lalu memilih untuk tidak langsung mempercayainya sebagai satu-satunya kebenaran. Misalnya, ketika pikiran mengatakan uang ini tidak akan bertahan lama, tidak perlu langsung melawan dengan uang ini pasti akan bertahan. Cukup dengan menyadari, oh, ini suara kecemasan yang muncul lagi, tapi aku tidak harus langsung mengikutinya. Itu saja sudah cukup untuk menciptakan ruang. Ruang kecil di mana keputusan bisa dibuat dari tempat yang lebih tenang, bukan dari tempat yang reaktif. Langkah ketiga adalah mulai memperlakukan kehadiran uang dengan cara yang sama, seperti memperlakukan tamu. Bukan tamu yang harus segera diusir, bukan juga tamu yang harus dijaga dengan tegang, tapi tamu yang boleh duduk sebentar, diterima dengan tenang, lalu diperlakukan dengan hormat. Ini berarti ketika uang datang, tidak langsung dikeluarkan dengan panik, tapi juga tidak ditahan dengan kekakuan. Ada keseimbangan, ada ruang untuk bernafas, ada kesadaran bahwa uang ini datang karena ada aliran, dan aliran itu tidak akan berhenti.
hanya karena uang ini digunakan dengan bijak. Banyak orang takut bahwa jika mereka tidak langsung mengamankan uang, maka uang itu akan hilang. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Ketika uang diperlakukan dengan panik, dia memang akan cepat hilang. Bukan karena rezeki berhenti, tapi karena keputusan yang dibuat dari tempat panik jarang sekali keputusan yang baik. Sementara ketika uang diperlakukan dengan ketenangan, ada ruang untuk melihat dengan lebih jelas. Ada ruang untuk memilih. Ada ruang untuk memutuskan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan berdasarkan ketakutan yang dibayangkan. Dan ini juga berlaku untuk cara memandang masa depan. Bukan soal berhenti merencanakan, tapi soal merencanakan dari tempat yang berbeda. Merencanakan bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin mengatur dengan baik. Ada perbedaan besar antara keduanya. Yang satu menciptakan ketegangan, yang satu lagi menciptakan kejelasan. Ketika seseorang merencanakan dari tempat yang tenang, dia bisa melihat lebih banyak pilihan. Dia tidak terjebak dalam satu skenario buruk. Dia bisa melihat bahwa ada banyak cara untuk bergerak maju dan tidak semuanya harus dimulai dengan asumsi bahwa semuanya akan salah. Jika ada satu hal yang bisa diingat dari semua ini, itu adalah pikiran yang merasa aman bukan pikiran yang tidak punya masalah. Pikiran yang merasa aman adalah pikiran yang tahu bahwa dia bisa menghadapi masalah tanpa harus langsung runtuh. Dan keamanan itu tidak datang dari jumlah uang yang dimiliki. Keamanan itu datang dari cara pikiran memperlakukan dirinya sendiri ketika uang datang dan pergi. Ada satu hal lagi yang perlu dipahami dengan sangat dalam. Pikiran yang terus-menerus mempersiapkan diri untuk kehilangan bukan hanya mempengaruhi cara seseorang memperlakukan uang. Dia juga mempengaruhi cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Karena ketika pikiran tidak merasa berhak untuk merasa aman, dia juga tidak merasa berhak untuk beristirahat, tidak merasa berhak untuk menikmati hasil, tidak merasa berhak untuk sekadar ada tanpa harus terus membuktikan sesuatu. Dan ini menciptakan lingkaran yang sangat melelahkan. Seseorang bekerja keras, uang datang, tapi tidak ada perasaan lega. Hanya ada perasaan, oke, sekarang apa lagi yang harus dilakukan? Tidak ada ruang untuk merayakan, bahkan dalam diam. Tidak ada ruang untuk merasakan bahwa langkah ini sudah cukup baik. Yang ada hanya dorongan untuk terus bergerak, karena berhenti terasa seperti risiko. Dan pikiran yang tidak pernah merasa boleh berhenti adalah pikiran yang tidak pernah merasa cukup. Bukan karena dia serakah, tapi karena dia lelah. Dan kelelahan itu sering disalahartikan sebagai ambisi, padahal sebenarnya itu adalah kecemasan yang tidak pernah diberi ruang untuk tenang. Jadi bagaimana cara memutus lingkaran ini? Bukan dengan berhenti berusaha, bukan dengan berhenti merencanakan, tapi dengan mulai memberi izin pada diri sendiri untuk merasa cukup, bahkan hanya untuk sebentar. Memberi izin untuk merasa bahwa apa yang ada saat ini sudah cukup untuk hari ini. Bahwa tidak perlu ada krisis setiap hari. Bahwa tidak setiap momen harus diisi dengan kewaspadaan tinggi. Ini bukan soal menjadi lengah. Ini soal belajar membedakan antara kewaspadaan yang sehat dengan kecemasan kronis yang menyamar sebagai kehati-hatian. Kewaspadaan yang sehat itu sadar, tapi tenang. Dia bisa melihat risiko tanpa tenggelam di dalamnya. Sementara kecemasan kronis selalu merasa seperti sedang tenggelam, bahkan ketika air hanya setinggi pergelangan kaki. Dan salah satu cara paling sederhana untuk melatih ini adalah dengan mulai memperhatikan momen-momen kecil ketika semuanya sebenarnya baik-baik saja. Momen ketika tagihan sudah dibayar, momen ketika ada sisa di rekening, momen ketika tidak ada masalah mendesak. Bukan untuk diabaikan, tapi untuk dirasakan, untuk diberi ruang, untuk tidak langsung dilompati dengan pertanyaan, tapi bagaimana kalau besok? Karena pikiran yang terus melompati momen-momen baik adalah pikiran yang melatih dirinya sendiri untuk tidak pernah merasa aman.
Dan pikiran yang tidak pernah merasa aman tidak akan pernah bisa menikmati hasil dari usahanya sendiri, tidak peduli seberapa besar hasil itu. Ada juga satu kebiasaan kecil yang bisa sangat membantu. Setiap kali uang keluar untuk sesuatu yang memang dibutuhkan, jangan langsung merasa seperti kehilangan. Rasakan sebagai pergerakan, sebagai bagian dari aliran. Uang yang keluar dengan sadar bukan kehilangan. Itu pertukaran, dan pertukaran yang sehat adalah bagian dari kehidupan yang seimbang. Sebaliknya, uang yang keluar dengan panik, uang yang dikeluarkan karena takut nanti tidak bisa, uang yang dihabiskan hanya karena ada dorongan untuk cepat-cepat mengamankan sesuatu sebelum terlambat. Itu baru yang menciptakan perasaan kehilangan. Karena dia tidak keluar dari tempat yang sadar, tapi dari tempat yang reaktif. Dan perbedaan antara keduanya sangat halus, tapi sangat menentukan. Karena uang yang keluar dengan kesadaran menciptakan rasa kontrol. Sementara uang yang keluar dengan panik menciptakan rasa kehilangan kendali. Dan perasaan kehilangan kendali itulah yang membuat seseorang terus merasa seperti uang tidak pernah cukup. Bahkan ketika sebenarnya cukup. Jadi jika ada satu hal yang bisa mulai dilakukan hari ini, itu adalah perhatikan momen ketika pikiran langsung loncat ke skenario terburuk. Jangan dilawan, jangan dipaksa untuk berubah. Cukup perhatikan, sadari. Lalu tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Apakah ini benar-benar yang sedang terjadi sekarang? Atau ini hanya suara lama yang muncul lagi? Dan jika itu hanya suara lama, tidak perlu diikuti, tidak perlu dipercaya sepenuhnya. Cukup dibiarkan lewat sambil tetap berdiri di tempat yang lebih tenang. Karena uang tidak sulit bertahan karena rezeki yang kurang. Uang sulit bertahan karena pikiran yang tidak pernah memberinya ruang untuk tinggal. Dan pikiran yang tidak pernah memberi ruang adalah pikiran yang terus-menerus bersiap untuk kehilangan, bahkan ketika tidak ada yang sedang hilang. Jadi, mulailah dari sini, dari kesadaran kecil, dari jeda singkat, dari keputusan untuk tidak langsung bereaksi setiap kali ada pergerakan. Dan perlahan, pikiran akan belajar bahwa aman itu bukan soal tidak ada risiko. Aman itu soal merasa cukup stabil untuk menghadapi risiko tanpa harus runtuh sebelum risiko itu benar-benar datang. Dan ketika pikiran sudah mulai merasa seperti itu, uang tidak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan bertahan dengan sendirinya, karena dia akhirnya menemukan tempat yang tidak tegang, tempat yang tidak panik, tempat yang bisa menerimanya dengan tenang, memperlakukannya dengan hormat, lalu membiarkannya bergerak dengan bijak. Itu saja yang dibutuhkan, tidak lebih, tidak kurang. Jika kamu merasakan sesuatu dari semua ini, tinggalkan satu kata di komentar. Kata apa saja yang muncul pertama kali di pikiran setelah mendengar ini, tidak perlu panjang. Cukup satu kata. Itu sudah cukup untuk menandai bahwa kamu ada di sini dan kamu mendengarkan.